Menteri Ketenagakerjaan menjelaskan saat ini masih belum membuat keputusan apakah akan menutup Taiwan lagi. Keadaan pandemi masih harus dipantau terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Hari ini ada beberapa berita teman-teman, diantaranya yang pertama yaitu kasihan sekali nasib seorang PMI yang dituduh mengambil barang milik majikannya. Terus berita yang kedua itu mengenai pengiriman PMI ataupun pengiriman CPMI ke Taiwan ya. Apakah akan ditutup kembali melihat kondisi atau situasi pandemi baik itu di Taiwan ataupun di Indonesia itu semakin memanas akhir-akhir ini. Sebuah video TikTok yang memperlihatkan ada seorang ama sedang membongkar koper milik PMI ini viral. Kronologinya itu adalah si Mbak PMI itu dituduh ngambil baju milik amanya, sampai amanya itu ngecek seperti itu, semua barang-barang milik mbaknya dibongkar kayak gini. Kasihan mbaknya itu sampai nangis-nangis gitu guys, dan untungnya si agennya itu baik, agennya itu tanggung jawab, jadi si agen itu mau membela mbaknya. 无啦，我看一个。你看嘛，不，没有人这样子的啦。先生， aku cunik ini cak, 你 cunik 敢看 ini 我？ aku 你 dituduh 你 maling. 我这里 Adalah 在 juga 讲， pernah 你 ini 我洗我 aku 了， aku 我 kia 洗 dituduh maling ya Allah. 无啦。 Iya, jadi TKW itu kadang-kadang miris loh teman-teman, apalagi dapat majikan yang nggak baik. Banyak juga yang ngalami kalau jaga lansia, jaga ama, jaga akong yang udah pikun gitu, terutama ama-ama ya, yang udah pikun gitu, sering banget nuduh PMI-nya itu nyuri baju lah, nyuri uang lah, nyuri cincin, perhiasan, bahkan ada yang dituduh nyuri makanan, dan parahnya lagi ada yang dituduh nyuri telur. Bayangkan telur itu harganya berapa, astaga, ngelus dada. Tapi namanya kerja ya, banyak yang bertahan walaupun tiap hari itu makan hati, tiap hari itu sakit hati, tapi tetap bertahan, lama-lama itu jadi kebiasaan, jadi kebal gitu. Semangat ya buat para sahabat PMI, buat mbaknya yang ada di VT ini juga yang sabar ya, yang semangat. Udah saying goodbye aja sama si ama ini. Lagian sekarang ini kan banyak juga job ya yang bisa dipilih. Ya, di saat pandemi seperti ini Taiwan benar-benar kekurangan pekerja migran asing, baik itu pekerja formal ataupun informal. Next berita, benarkah pekerja migran atau CPMI tidak bisa masuk lagi ke Taiwan? Pandemi di Taiwan kian memanas, penularan kluster di dalam pabrik meningkat setiap hari. Menteri Ketenagakerjaan menjelaskan saat ini masih belum membuat keputusan apakah akan menutup Taiwan lagi. Keadaan pandemi masih harus dipantau terus. Masa Imlek ini adalah masa kritis. Bila pandemi bisa ditahan dan stabil, maka pemasukan pekerja migran pada bulan Februari tanggal 15 bisa dijalankan. Tetapi bila pandemi terus meningkat, ada kemungkinan Taiwan akan ditutup lagi. Duh, semoga aja enggak ya teman-teman. Kasihan para CPMI yang udah lama banget nunggu hingga bertahun-tahun. Jika bulan Februari ini nanti gagal terbang lagi, bakal sedih banget pastinya. Penambahan kasus COVID-19 di Taiwan untuk tanggal 27 Januari, penularan lokal itu ada sebanyak 21, untuk penularan impor ada 43. Sedangkan penambahan atau perkembangan COVID-19 di Indonesia kemarin tanggal 26 Januari itu horor banget teman-teman. Ada penambahan sebanyak 7.010 orang yang terkonfirmasi atau yang positif. Yang sembuh ada penambahan 2.582 orang, sedangkan yang meninggal ada 7 orang. Gimana bisa ini penambahan di Indonesia kok sampai sebanyak itu teman-teman, 7.000 lebih.
Saat ini di Indonesia sedang mempersiapkan ya untuk menghadapi gelombang ketiga kasus COVID-19 agar tidak separah seperti yang gelombang kedua lalu. Entah sampai kapan pandemi ini akan berakhir, cuma untuk saat ini udah banyak yang vaksin ya, baik itu yang dosis kedua ataupun bahkan banyak yang udah menjalani vaksin dosis ketiga. Sehingga walaupun pandemi ini terus berlanjut teman-teman, cuma dengan adanya vaksin bisa meminimalisir jumlah kasus yang meninggal. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.